Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Bawaslu sekalian? Kembali lagi kita di podcast Ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Kudus bersama saya Ulung Martasari. Spesial hari ini memperingati hari lahir Pancasila. Baik, hadir bersama saya ada Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus Bapak M. Nurofik Adiansa SIP MA. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, kemudian ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, Bapak Muhammad Fitrianto SSTP MM. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Kemudian narasumber ketiga ada anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Heru Widiawan. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik juga. Ya, sahabat Bawaslu, hari ini kita bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai landasan ideologi negara menekankan pentingnya demokrasi, keadilan, dan partisipasi rakyat termasuk dalam proses pemilu. Pada kesempatan kali ini, sahabat Bawaslu, kita akan membahas mengenai implementasi Pancasila dalam proses pengawasan pemilu, bagaimana filosofisnya, pelaksanaannya. Mungkin dari Pak, saya manggilnya Pak Rofi, dari Pak Rofi dulu. Pak dosen, siap. Mungkin terkait dengan makna Pak, makna dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya ya Mbak. Jadi Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan bangsa Indonesia itu mengandung maksud yang mendalam seperti itu. Jadi Pancasila itu dipandang sebagai pondasi utama bagaimana kita membangun bangsa Indonesia dan menyelenggarakan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Itu melalui apa cara kita sekarang? Nah, melalui aksi-aksi kita hari ini gitu. Bagaimana kita membumikan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila, serta terus mengisi hal-hal dengan hal-hal yang positif, tentu saja yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Mbak. Mungkin kalau dari Pak Rofi ini kan basicnya sebagai dosen ya Pak, di perguruan tinggi di IAIN Kudus. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan implementasi Pancasila itu sendiri di perguruan tinggi itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi perguruan tinggi itu memiliki 3 dosen, khususnya dosen maupun sivitas akademika perguruan tinggi, baik rektor hingga dosen, itu memiliki 3 tugas utama. Yang pertama itu adalah penelitian, kemudian pendidikan dan pengabdian pada masyarakat seperti itu. Nah, ketiganya itu sebisa mungkin tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Misalnya, ketika saya mengajar gitu ya, mengajar mahasiswa gitu. Nah, saya tentu saja ketika mengajar itu memberikan tugas kepada mahasiswa juga berpedoman pada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Misalnya ini ya, karya mahasiswa ini judulnya Menggali Pancasila dari Bumi Muria. Jadi mahasiswa saya terjunkan di lapangan seperti itu. Mereka bertemu dengan pedagang pasar, bertemu dengan tukang ojek di Menara, di Muria, bertemu dengan masyarakat disabilitas. Mereka terjun langsung observasi kepada mereka bagaimana aktualisasi Pancasila itu hadir. Ternyata itu positif gitu Mbak, luar biasa gitu. Dan hasilnya menjadi sebuah buku karya mahasiswa gitu. Berarti dibukukan. Iya, seperti itu. Ada penelitiannya sendiri berarti Pak, terjun gitu ya. Itu dari mahasiswanya sendiri. Iya, mereka itu memiliki pengalaman lebih gitu Mbak. Jadi kuliah itu kan tidak hanya teori di kelas gitu saja, tapi action di lapangan yang dibutuhkan masyarakat seperti itu. Itu juga sebagai implementasi ya Pak, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dari jiwa pemuda ini ya. Benar Pak. Kemudian gini Pak,
kita seperti yang kita ketahui itu kan sekarang kecanggihan teknologi itu sudah semakin melesat gitu ya, Pak. Iya. Generasi muda yang semakin digital, mudahnya mendapat akses informasi gitu ya, Pak. Kemudian melahirkan karakteristik generasi muda yang tentunya berbeda dengan masyarakat pada zaman dulu gitu ya, Pak. Seperti contoh saja itu kebanyakan generasi muda sekarang itu lebih senang mendengarkan lagu-lagu yang lagi hits, lagu-lagu yang lagi booming ngoten ya, Pak. Nah, daripada mendengarkan lagu-lagu kebangsaan itu sendiri. Nah, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan, Pak, di generasi-generasi muda yang sekarang itu seperti apa? Benar, Mbak. Jadi sekarang itu kan kita kan mendapat gempuran eksternal luar biasa ya dari teknologi gitu. Nah, sekarang menurut saya ketika mendapat pertanyaan seperti itu, menurut saya Pancasila itu masih sangat relevan ya, khususnya bagaimana menangkal kecanggihan teknologi tersebut. Jadi begini konsepnya, teknologi itu jangan kita jadikan sebagai tantangan sesuatu yang menakutkan seperti itu, tapi juga bisa menjadi peluang seperti itu. Misalnya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang kan eranya smart city, kemudian sampai di desa itu ada desa cerdas, smart village. Kemudian di bidang ekonomi juga kita sudah mengenal berbagai jual beli online seperti Shopee dan sebagainya. Kemudian di kebudayaan dan sebagainya itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi seperti itu. Nah, sekarang tugas kita membangun kolaboratif ekosistem yang positif seperti itu, bagaimana menghadirkan Pancasila itu terus-menerus di kalangan Gen Z, di kalangan generasi kekinian seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Karena kalau kita doktrin terus-menerus, mereka kan bosen gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mengadakan semacam workshop komunitas, mungkin komunitas-komunitas yang ada mereka senengi, misalnya goes, misalnya PlayStation, itu apa Mbak? PS atau apapun itu kita sisipkan nilai-nilai Pancasila melalui ruang-ruang seperti itu gitu. Jadinya jangan melakukan indoktrinasi tapi mengajak mereka berdialog, mengajak mereka sharing dan sebagainya, tentu saja dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin seperti itu. Justru memanfaatkan teknologi canggih ini ya, Pak. Menjadi peluang kita untuk membumikan nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu sendiri. Kalau di perguruan tinggi sendiri itu apakah ada pelajaran khusus, Pak, terkait dengan Pancasila itu sendiri gitu? Jadi di perguruan tinggi, di semua prodi, ya tidak hanya di prodi pemikiran politik Islam itu ada mata kuliah wajib, itu ya di mana mata kuliah wajibnya itu ada Pancasila, kewarganegaraan, itu menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi gitu. Jadinya bagaimana dosen itu biasanya diberikan kepada mahasiswa saat masih semester awal gitu, semester 1, semester 2 itu mereka wajib mendapatkan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan seperti itu. Berkaitan dengan Pancasila itu kan salah satu ideologi dasar negara. Salah satunya itu adalah dengan berdemokrasi ya, Pak. Nah, penanaman demokrasi Pancasila di kampus itu sendiri, Pak. Biasanya kan apakah ada pemilihan-pemilihan kayak gitu? Seperti apa? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Jadi memang benar ya, negara yang besar, negara yang demokrasi itu biasanya akrab dengan yang namanya proses elektoral gitu ya, proses pemilihan seperti itu. Nah, kalau di perguruan tinggi saya sendiri di IAIN Kudus itu mereka sudah saya biasakan dengan yang pertama itu musyawarah ya. Musyawarah kan juga spiritnya tuh sila keempat ya, demokrasi deliberatif, permusyawaratan gitu. Nah, mungkin ketika musyawarah itu tidak tercapai, mungkin bisa menggunakan aplikasi voting. Dan itu mulai ketika mahasiswa masuk di semester 1, misalnya penentuan ketua kelas, mungkin pembagian kelompok presentasi, kelompok observasi dan sebagainya. Itu kita tidak memaksakan mereka, jadi kita itu berdialog kepada mereka gitu. Bahkan dosen sebelum mengajar itu wajib memberikan kontrak kuliah di mana itu ada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait bagaimana materi yang diajarkan apa saja, bagaimana model pembelajarannya. Jadi itu tidak indoktrinasi tapi lebih membumikan dialog seperti itu, Mbak. Dan itu menurut saya praktek-praktek demokrasi yang harus kita junjung gitu. Benar. Jadi tidak melulu melalui voting misalnya, ketika musyawarah itu masih bisa dilakukan gitu. Dengan membumikan dialog itu. Iya, kemudian ketika pemilihan HMPS, pemilihan DEMA, SEMA itu kan juga biasa ya, ada proses elektoral
ada politik mahasiswa gitu, merupakan media pembelajaran bagi mereka gitu. Berarti kan emang sudah dari dini ya, Iya, sedari benar, dini emang sudah mengenal apa itu demokrasi itu sendiri ya Pak. Terima kasih. Jadi Pak Rofik ya. Iya. Kemudian saya bergeser ke Kesbangpol, dari saya panggilnya Pak Aan. Ya, Dari bisa. Pak Aan. Terkait dengan tugas Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Politik. Kesatuan Bangsa dan Dan Politik. politik itu Ya. sendiri. Oke. Itu kan sebagai lembaga pemerintahan daerah nih Pak, salah satu lembaga pemerintahan daerah. Mungkin Pak bisa dijelaskan terkait dengan tugas dari Kesbangpol itu sendiri untuk menjaga nilai-nilai Pancasila itu seperti apa? Oke, jadi terkait dengan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus yang memang tugas utamanya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Di mana salah satu tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah terkait dengan peningkatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Sehingga ini menjadi salah satu tugas kami, bagaimana kami membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah peradaban zaman saat ini. Dan terkait dengan pembumian nilai-nilai Pancasila ini, kami di Kesbangpol juga sering dan selalu mengadakan kegiatan, yaitu terkait dengan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan pendahuluan bela negara, di mana kami menargetkan bahwa sasaran kelompok yang kami intervensi dalam rangka untuk pembumian nilai-nilai Pancasila ini, yang pertama adalah kalangan pelajar. Jadi kami melibatkan dari kalangan pelajar agar nanti mereka bisa ikut membantu kami dalam mengedukasi di teman-teman pelajar di satu sekolah mereka itu. Kemudian juga kami melibatkan dari teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam BEM, kemudian juga organisasi kemahasiswaan lainnya seperti PMII, HMI, IMM, GMNI, dan sebagainya. Jadi dalam rangka bahwa mereka ini masa-masa yang saat ini dia temui adalah di usia remaja. Ini sangat rentan sekali dan memang ini menjadi sasaran kelompok yang paling penting menurut kami untuk bisa diintervensi terkait dengan peningkatan kesadaran terhadap pelaksanaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila itu. Karena pengaruh-pengaruh budaya global ini sudah mulai sangat mudah untuk masuk melalui teknologi digitalisasi saat ini, sehingga perlu ada filter-filter kepada mereka agar mereka tidak kebablasan terhadap budaya asing yang masuk. Kemudian yang ketiga, sasaran kelompok kami adalah di organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kudus. Karena yang namanya ormas itu mereka memiliki satu kesamaan kegiatan, visi, dan tujuan. Sehingga kami menginvestasikan untuk ormas ini dalam melaksanakan kegiatannya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sehingga tidak keluar dari koridor aturan-aturan dan ketentuan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga kami menyasar di tokoh agama, tokoh masyarakat, karena kami menganggap penting bahwa yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agamanya adalah panutan di masyarakat. Sehingga nantinya dari tokoh-tokoh tersebut bisa juga membantu kami untuk memberikan edukasi dan pengalaman kepada masyarakat agar tetap ingat terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Ya, berarti dari Kesbangpol itu sendiri memang sudah ada bentuk untuk menyasar mulai dari kaum pemula ya Pak, kaum pemula sampai dengan organisasi-organisasi ya. Sasaran kita emang sedapat mungkin semua tingkatan kelompok ini bisa kita sasar semua. Nah, ini kan tadi ada sasaran-sasaran itu, bentuk kegiatannya Pak, mungkin untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi tentunya terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kami. Biasanya kami dalam rangka kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, kami menggandeng dari pihak kepolisian, kemudian dari Kodim, dari kejaksaan, dan instansi teknis lainnya. Harapannya memang kegiatan-kegiatan di masyarakat ini harus bisa mengimplementasikan terhadap nilai-nilai Pancasila. Termasuk salah satunya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Di sini itu kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk bisa menghormati dan menghargai segala agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Artinya sikap toleransi dalam beragama ini harus dikedepankan. Sehingga kami berharap terkait dengan contoh real kegiatan yang ada di masyarakat pada saat ada agama tertentu yang ingin mendirikan rumah ibadah. Ini tentunya perlu dukungan support dari lingkungan sekitar. Sehingga harapan kami masyarakat pun juga bisa mendukung terhadap keberadaan pembangunan rumah ibadah di suatu lingkungan tersebut. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan agama. Sehingga harapan untuk bisa melaksanakan nilai Pancasila ini adalah diwujudkan dalam bentuk pemberian dukungan dan support terhadap pembangunan rumah ibadah. Salah satunya contoh itu, Pak. Toleransi ya. Nah, toleransi beragama. Ya. Kemudian tadi kan kalau dari Pak Rofi sendiri terkait dengan kecanggihan teknologi itu ya Pak, Yeah. bukan menyasar kaum-kaum muda yang mungkin nantinya pada waktu-waktu itu mereka bisa melupakan Pancasila Yeah, itu Pak, betul. mungkin ya Pak. Nah itu mungkin dari Bang Paul sendiri ini terkait dengan kaum muda, kaum Gen Z itu Yeah. seperti apa Pak, untuk Yeah. mensikapi agar mereka ini tetap meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa mereka itu Yeah. sendiri. Ya, terkait dengan hal tersebut, untuk nilai-nilai Pancasila di Gen Z saat ini, itu kadang ada yang menganggap bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini dianggap nilai-nilai yang kuno, sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Itu menurut sebagian dari generasi muda ini. Tetapi kami tekankan bahwa Pancasila ini bisa menjadi benteng untuk memfilter informasi dan budaya yang ada di dunia ini agar masyarakat kita, bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah. Karena saat ini kalau kita melihat di dunia digitalisasi, ini banyak sekali informasi-informasi yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya adalah berita-berita tentang ujaran kebencian, berita hoax yang itu ingin menggiring masyarakat kita agar mereka itu mau mempercayai berita tersebut, dan tujuannya adalah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dan tentunya itu digelontorkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu terhadap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kami juga sering menyampaikan ke generasi muda, Gen Z, bahwa nilai-nilai Pancasila ini langgeng sepanjang masa. Tidak ada istilah mulai rapuh atau mungkin dianggap sebagai nilai-nilai kuno, tidak. Karena nilai-nilai yang ada di Pancasila ini bisa memfilter diri kita, bisa memfilter bangsa kita agar tetap memiliki jiwa kebersamaan, yaitu memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, agar tidak terjadi disintegrasi bangsa yang nanti bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Ya, betul sekali ya Pak. Generasi muda itu sebagai pilar ya Pak, sebagai yang akan meneruskan nantinya, Betul. meneruskan bangsa Indonesia ini ke depannya seperti generasi apa. emas 2045. Generasi emas ya, betul. 2045. Ya. Kemudian gini Pak, kalau menurut Bapak itu sendiri, sejauh mana Pak kesadaran masyarakat di sini, terutama ini masyarakat Kabupaten Kudus menanamkan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa? Kalau di Kabupaten Kudus sebenarnya masyarakatnya masih melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu sikap toleransi dan kerukunan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing ini berjalan dengan baik. Kemudian memberikan rasa keadilan, kenyamanan bagi masyarakat, tidak melihat secara gender, tapi kesetaraan itu ditonjolkan juga. Kemudian masyarakat kita juga dalam mengambil keputusan baik di organisasi masyarakat sendiri atau di lingkungan keluarga tetap mengedepankan kondisi atau mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Itu masih dikedepankan. Tetapi tentunya perlu diingat bahwa yang namanya perkembangan zaman kan ada tantangannya. Yang tadi kami sampaikan itu ya, tantangan terberat kita adalah terkait dengan masuknya era digitalisasi di zaman globalisasi ini. Jadi memang perlu ada filter-filter yang memang
harus dipersiapkan oleh masyarakat kita agar nantinya tidak terpengaruh secara menyeluruh terhadap budaya yang masuk. Harus ada penyaring mana-mana budaya asing atau budaya lokal yang baik untuk tetap dilanjutkan, dan harus menghapus budaya-budaya yang kurang baik di masyarakat. Menghapus budaya-budaya yang kurang baik di Iya, masyarakat, ya, betul. tetap meneguhkan budaya-budaya lokal itu sendiri Iya, sebagai salah satu contoh implementasi ya Pak, Iya. nilai Pancasila itu Betul, Pak. sendiri. Kemudian Pak, kalau misal adakah bahaya yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila ini sendiri tidak dapat diterapkan di masyarakat? Iya. Gitu. Sebenarnya sangat bahaya sekali. Bahaya ya. Karena Pancasila sebenarnya sebagai pemersatu bangsa. Betul. Jadi wilayah kita itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari pulau-pulau, kemudian terdiri dari budaya-budaya, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, bahasa, dan sebagainya. Dan disinilah Pancasila sebagai pemersatu. Manakala Pancasila tidak bisa diterapkan kembali oleh masyarakat, tentunya yang pasti yang terjadi adalah disintegrasi bangsa. Dan itu akan menyebabkan perpecahan dan menimbulkan potensi konflik di mana-mana. Sehingga tentunya kita semua harus sadar diri, kita sebagai warga negara Indonesia ini harus benar-benar bisa menjaga Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tentunya dengan mengokohkan Pancasila dalam kehidupan kita melakukan implementasi, mengamalkan nilai Pancasila ini, memang tujuan utamanya adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dilanjut lagi ya Pak. Ya. Tadi dari perspektif Kesbangpol itu sendiri, peran pemerintah. Nah, peran pemerintah untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila itu sejauh mana? Kita tentunya untuk bisa peran kami, peran pemerintah dalam rangka untuk peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila ini, kita mencoba untuk yang pertama memberikan kesadaran terhadap pendidikan Pancasila di dunia pendidikan. Jadi kami berharap di lingkungan sekolah, di lingkungan universitas ini bisa kembali dipertajam materi-materi tentang Pancasila kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa. Terus kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat dengan harapan kegiatan kami di bidang pendidikan politik ini untuk memberikan kembali terkait dengan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Karena sekarang banyak sekali masyarakat yang tidak mau melakukan haknya, tidak mau melakukan kewajibannya, tapi menuntut haknya terus. Nah, ini harus kita sadarkan kembali masyarakat bahwa kita hidup di negara Indonesia ini ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga juga kami selalu melakukan diskusi dan dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan kesadaran nilai-nilai Pancasila ini agar nanti semua elemen masyarakat bisa melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupannya mereka. Berarti mulai dari pendidikan politik itu sendiri ya, Pak. Di pendidikan, di sekolah-sekolah juga masih ada. Kalau dulu tuh contohnya kayak upacara itu ya Pak? Ya. Ya, di upacara. Salah satunya bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme dan kecintaan terhadap Pancasila adalah kegiatan upacara. Upacara ya. Oke. Terima kasih dari Pak Aan. Siap. Ya. Saya bergeser sekarang ke tuan rumah, Pak Heru, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kudus. Pak, tadi kan kita sudah berbicara perspektif Pancasila, implementasi Pancasila mulai dari akademisi, dari pemerintah sendiri, dari Pak Aan, Pak Kesbangpol. Terus kemudian sekarang kita geser ke sisi pengawasan pemilu. Bagaimana sih Pak, kalau di Bawaslu itu sendiri, implementasi Pancasila dalam pengawasan pemilu itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulung. Saya sebenarnya ngomong gini agak sedikit di samping saya ini yang satu akademisi, yang satu dari birokrasi praktisi ya, yang sudah ibaratnya melalang buana terkait dengan bagaimana melakukan pendidikan politik di masyarakat, di kelompok-kelompok mahasiswa,
terkait dengan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengawasan. Kalau kita bicara di pemilu ataupun pemilihan, tentunya kita melihat konsep bahwa pengamalan Pancasila itu ada pendekatan historis, ada pendekatan yuridis konstitusional, dan pendekatan filosofis. Nah, terkait dengan pengawasan, mungkin kita bisa melihat dari pendekatan yuridis konstitusional. Artinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, secara yuridis konstitusional itu merupakan nilai-nilai yang menjadi sumber dari seluruh produk hukum yang ada di Indonesia, termasuk ketika kita bicara masalah demokrasi atau proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pemilu, di mana pemilu itu adalah sebagai amanah undang-undang. Di undang-undang sendiri di alinea keempat itu kan sudah tercantum 5 sila yang kemudian dijabarkan, dijelaskan, diuraikan ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, dari Undang-Undang Dasar itu sendiri kemudian akan ada produk turunan perundang-undangan lainnya yang kalau kita bicara pemilu berarti ada Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian bicara pemilihan ada Undang-Undang 10 tahun 2015, yang mana itu adalah sebagai turunan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, berangkat dari itu, bicara terkait dengan pengawasan di pemilu maupun pemilihan, kita kalau di Bawaslu memang menggunakan dasarnya adalah Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, yang kemudian nanti ada produk-produk turunannya lagi seperti peraturan Bawaslu terkait dengan pengawasan pemilu dan pemilihan. Nah, implementasi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila terkait dengan pengawasan, saya pikir tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Aan, termasuk Pak dosen juga. Bagaimana kalau kita bicara Pancasila ini sebagai apa? Pancasila ini kan sebagai tujuan luhur bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kalau di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, proses bagaimana kita mencapai keadilan sosial itu kan dengan ada proses-prosesnya, misalkan dengan proses demokrasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar melalui pemilihan langsung ataupun sistem keterwakilan. Ada pemilihan presiden yang melalui pemilu, ada pemilihan anggota DPR. Nah, proses-proses itulah yang kemudian nanti akan kita awasi bagaimana jalannya ajang kontestasi politik yang ada di Indonesia dalam rangka demokratisasi tersebut, supaya tetap berjalan sesuai dengan rule of law yang sudah ditentukan. Tentunya dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Misalkan ketika kita bicara terkait dengan tadi disampaikan Pak Aan, sila pertama nilai dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Fundamentalnya kan nilai fundamentalnya berupa perundang-undangan atau peraturan undang-undang yang mengatur tentang bagaimana masyarakat atau warga negara itu bisa menjaga toleransi melalui norma-norma hukum. Kemudian nanti ada nilai praksisnya di masyarakat seperti apa. Nah, termasuk juga dengan proses-proses pengawasan, kami yakin bahwa di Undang-Undang Pemilu sendiri di pasal 101 sampai 103 itu ada menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, di sana dijelaskan bagaimana seorang pengawas harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga proses pemilu ataupun pemilihan itu sesuai dengan rule of law-nya. Misalkan salah satu terkait dengan
fenomena-fenomena politik identitas atau ujaran kebencian. Kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu tidak terjadi tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mengarah kepada misalkan ujaran kebencian atau politik identitas yang mengedepankan isu SARA, sehingga proses-proses yang terjadi itu kemudian tidak mengarah pada tadi disampaikan disintegrasi bangsa atau perpecahan, baik secara lingkup kecil di misalkan kita bicara di pemilihan bupati itu terjadi perpecahan di tingkat kabupaten kota, ataupun bisa lebih luas lagi perpecahan atau disintegrasi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itulah mungkin terkait dengan kalau seperti apa sih implementasi nilai-nilai Pancasila, ya saya kira sudah diatur semua, mulai dari bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertugas sebagai seorang pengawas, sudah diatur semua sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, kalau di pengawasan pemilu memang kita kan sesuai dengan regulasi, ada undang-undang, Ya, peraturan Bawaslu ya Pak, peraturan Bawaslu, termasuk juga yang paling atas itu Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya Pak. Nah, sebelum kita masuk ke menyikapi terkait dengan nilai-nilai Pancasila lebih dalam lagi, saya mau tanya Pak terkait dengan tugas pokok. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ada tugas-tugas Bawaslu itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, 7 tahun 2017. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak, tugas dari Bawaslu itu sendiri itu seperti apa di pemilu? Ya, baik, ini agak sedikit mundur ke belakang. Penyelenggara pemilu itu kan ada 3, Pak. Yang satu adalah penyelenggara teknis, yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Ini menyelenggarakan teknis pelaksanaan pemilu. Kemudian yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ini bertugas mengawasi proses jalannya penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang ketiga ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, posisi Bawaslu sendiri adalah sebagai lembaga pengawas yang bertugas, salah satunya adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalkan mulai dari proses pemutakhiran data pemilih, kita mulai mengawasi di sana, penyusunan data pemilih yang dilakukan oleh KPU maupun pemerintah, itu kita sudah ikut andil untuk melakukan pengawasan di sana. Nanti sampai dengan proses tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu kan ada banyak, mulai dari pencalonan partai politik, kemudian sampai dengan tahap pencalonan calon presiden dan wakil presiden, kemudian masa kampanye, sampai dengan coblos hitung, dan terakhir sampai dengan penetapan. Nah, tentunya setiap tahapan harus selalu diawasi. Lalu apa yang diawasi? Yang diawasi kan ada banyak sebenarnya. Bicara terkait dengan nilai-nilai Pancasila, ya tentunya hal-hal yang di dalam undang-undang dan peraturan Bawaslu itu hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Misalkan melakukan ujaran kebencian atau melakukan praktik politik uang. Itu yang kemudian kita lakukan pengawasan baik secara langsung ataupun melekat terhadap pertama peserta pemilu, kemudian kedua penyelenggara dalam hal ini adalah KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian juga masyarakat, karena masyarakat ini juga perlu diawasi. Tadi juga sempat disampaikan bahwa fungsi pendidikan politik itu kan supaya masyarakat itu lebih sadar akan
hak dan kewajibannya, terutama dalam hal politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga mempunyai kewajiban untuk selain memberikan pendidikan politik, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, juga mengawasi terkait dengan bagaimana masyarakat terlibat dalam partisipasi proses demokratisasi ini, apakah sudah sesuai dengan apa namanya, jalur yang yang seharusnya, atau ternyata ada ke ke apa ya namanya, terjadi penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini misalkan bicara berita hoax. Masyarakat ketika diberikan informasi yang tidak benar atau informasi yang salah, itu filternya atau penerimaannya itu bisa berbeda-beda. Ada yang melakukan proses saringan dulu, memfilter dulu, apakah ini benar beritanya seperti ini. Tapi ada pihak-pihak dari masyarakat yang terima apa adanya. Nah, itu juga kita perlu melakukan pengawasan, sehingga jangan sampai potensi-potensi yang sebenarnya dari awal bisa kita redam melalui pendidikan politik dan penyadaran kepada masyarakat, tapi ketika tidak kita lakukan, kemudian menjadi bom waktu pada saat penyelenggaraan proses demokratisasi, itu justru semakin meningkat ininya, potensinya. Kita tahu di pemilu 2019 kemarin bagaimana hoax dan ujaran kebencian di media sosial itu sangat tinggi kalau kita menurut laporan yang disampaikan oleh Bawaslu RI, tingkat ininya sangat tinggi, sehingga agak sedikit menjadi kegundahan semua pihak. Jangan sampai nanti di pemilu 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan itu akan semakin meningkat. Harapannya, cuma memang kemarin sepertinya tidak terlalu, lonjakannya tidak terlalu tinggi seperti di pemilu 2019 kemarin. Ya, berarti terkait dengan tadi mensikapi terkait hoax ya Pak? Ya. Banyaknya hoax dan ujaran kebencian. Ini ada kaitannya juga dengan kecanggihan teknologi yang tadi saya pertanyakan dengan Pak Rofi sama Pak An itu. Mungkin dari Bawaslu itu sendiri bagaimana sih Pak mensikapi melesatnya era digitalisasi yang semuanya serba digital, semuanya itu serba adanya medsos dan sebagainya itu Pak. Ya. Mungkin gimana? Ya, terkait dengan apa ya, kemajuan teknologi, saya kira memang semua bangsa, semua negara yang ada di dunia tidak bisa kemudian menutup diri. Mungkin ada beberapa kelompok atau beberapa bangsa yang bisa menutup diri dari kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Tapi bagi kita sendiri, bangsa Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi ini juga memberikan efek positif bagi kemajuan bangsa. Nah, terkait dengan proses demokratisasi, saya pikir kemajuan teknologi ini ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, kalau kami dari sisi pengawas, kemajuan teknologi yang ada sekarang itu sudah kita juga ikut memanfaatkan, mulai dari misalkan proses komunikasi yang dulu mungkin orang-orang harus menunggu lewat telepon rumah atau wartel. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang, kita cuma dengan beberapa kali pencet komunikasi sudah berjalan. Artinya itu mempermudah bagaimana kita mempersiapkan proses pengawasan, kemudian melakukan pengawasan di lapangan ketika ada hal-hal yang terjadi atau kejadian-kejadian khusus yang butuh segera diantisipasi, kita bisa melakukan respon dengan cepat. Itu salah satu keuntungan, termasuk dengan kerja-kerja pengawasan yang lain sampai dengan kerja-kerja administrasi. Saya pikir
semua tidak bisa lepas dari bagaimana kemajuan teknologi yang ada saat ini. Namun tentunya ada sisi negatifnya juga, bahwa misalkan ketika kita bicara ujaran kebencian atau hoax di media sosial atau sosial media itu, secara instrumen pengawasan memang ada sedikit keterlambatan kalau saya lihat seperti itu di apa ya, regulasi yang ada di lembaga penyelenggara. Misalkan ambil contoh ketika kita bicara ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu kan yang bisa diproses adalah untuk akun-akun yang terdaftar di KPU. Nah, sementara akun-akun anonim yang tidak terdaftar ini, kita jika menggunakan dasar hukum ininya, pengenaan sanksinya itu kembali lagi ke Undang-Undang ITE. Nah, bicara pengawasan pemilu itu kan sudah di luar ranah pengawasan pemilu. Iya, sementara semua orang tahu, masyarakat tahu bahwa yang dibicarakan di sana adalah hal-hal yang terkait dengan pemilu atau pemilihan. Masyarakat akan apa ya, berasumsi bahwa ini adalah ranah Bawaslu, ini adalah ranah pengawas untuk melakukan untuk mengambil tindakan atau melakukan respon terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di sosial media. Nah, itu saya pikir ada perlu perbaikan. Kenapa ketika tadi kembali lagi ke yuridis konstitusionalnya, bahwa nilai-nilai fundamentalnya juga harus ada perbaikan sampai dengan tingkat-tingkat praksis seperti apa. Kalau ada nilai, ada kemudian norma hukum, kemudian dari norma hukum ada sanksi, itu harus jelas ininya. Apakah kemudian pelanggaran-pelanggaran atau potensi pelanggaran yang terjadi terkait dengan ujaran kebencian itu merupakan ranah dari kita atau di luar dari pelanggaran pemilu, itu juga saya kira harus dipertegas. Untuk kalau kita bicara tujuan mulia, tujuan luhur bangsa Indonesia ya untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera, seperti itu. Ya, sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan dengan kecanggihan teknologi ini selalu berpikir negatif gitu ya, Pak. Ya. Pasti di situ ada positifnya. Itu mungkin kembali lagi ya, Pak, ke masyarakatnya. Bagaimana mereka itu menanamkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana mereka itu bisa memilah mana berita yang benar, mana berita yang salah. Mungkin seperti itu ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan pemilih pemula, Pak. Mungkin ini bisa nanti dari Pak Aan dan Pak Rofi Anggi. Seperti yang kita ketahui itu, pemilu 2024 itu kebanyakan pemilihnya itu dari pemilih pemula ya, Pak. Mungkin bisa dikatakan dari pemilih pemula itu sendiri. Nah, bagaimana sih, Pak, pemilih pemula ini untuk bisa mengenal demokrasi melalui pemilu tanpa mereka itu harus kayak acuh gitu, Pak. Apa terkait dengan pemilu ya, Pak dosen dulu. Oke, terima kasih ya, pertanyaannya bagus banget. Kebetulan kemarin kita itu juga sempat diajak kolaborasi ya sama KPU Kabupaten Kudus, khususnya kita riset terkait fenomena membagi tipologi golput pada masyarakat Kabupaten Kudus, di mana itu ada tipologinya, itu kita tipologi bermacam-macam, kemudian kita kategorikan umurnya juga ada Gen Z, generasi milenial, baby boomers dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan terkait fenomena pemilih pemula dalam pemilu maupun pilkada, kemudian bagaimana strategi agar mereka tidak acuh gitu ya dalam pemilu. Nah, saya ingin mencoba merespon. Pertama, Gen Z itu kan karakteristiknya kan mereka kan aktif, kreatif, kemudian sebenarnya mereka ya karakternya itu kan aktif, kreatif, kemudian mau diajak
berpartisipasi. Sebenarnya mereka itu seperti itu. Tapi karena mereka mengkonsumsi terus-menerus, khususnya teknologi, di mana di dalam teknologi itu kan banyak sekali berita-berita politik yang kotor, misalnya politik uang, korupsi, nepotisme, baik di kasus-kasus politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, di mana isu-isu politiknya kan mayoritas isu-isu negatif atau bad news seperti itu. Sehingga lambat laun mereka itu kayak jenuh gitu, kok politik itu kok ternyata gini banget gitu. Maaf, minim sekali politik yang membahas mengenai politik untuk kesejahteraan, politik untuk humanisme, politik untuk kemanusiaan dan sebagainya. Itu jarang sekali gitu mereka mengkonsumsi hal seperti itu. Sehingga analisis saya, mereka itu semakin jenuh gitu Mbak Aco terhadap politik karena semakin seringnya mengkonsumsi isu-isu yang bad news seperti itu gitu. Nah, kemudian saran saya, bagaimana mungkin ya penyelenggara pemilu baik Bawaslu, mungkin Kesbangpol, saya sendiri perguruan tinggi serta aktor-aktor politik yang lain, misalnya partai politik itu yang jarang belum kita singgung pada hari ini. Partai politik juga elit-elit politik itu memiliki kesadaran kolektif gitu, bagaimana agar anak-anak kita, agar generasi berikutnya itu tidak jenuh pada politik, ya kita memberikan keteladanan yang positif kepada mereka gitu. Karena pada dasarnya mereka itu orang-orang yang aktif gitu, tapi lambat laun kenapa kok tidak mau jenuh dalam politik, karena mereka itu mengkonsumsi berita-berita yang bad news mayoritas. Nah, strateginya bagaimana sekarang kita tanggung jawab kita bersama lah ya, kolaboratif pentahelik gitu, memberikan contoh-contoh positif kepada mereka, keteladanan kepada mereka, dan itu menurut saya memang tidak mudah ya, tapi harus kita ikhtiarkan gitu, bagaimana kita memberikan contoh-contoh positif, nilai-nilai positif itu yang kita terus sodorkan kepada mereka. Oh, ternyata pemimpin saya itu ternyata bagus loh, menyerap aspirasi rakyat, tidak hanya raja konten, tidak hanya untuk pencitraan saja, tetapi benar-benar menyentuh ke masyarakat. Mungkin bupatinya rajin mendatangi sekolah-sekolah, mendatangi masyarakat-masyarakat subaltern, rajin mendatangi masyarakat disabilitas, dan itu dilakukan tidak hanya menjelang pemilu, khususnya partai politik itu datang kepada masyarakat. Saran saya itu tidak hanya menjelang pemilu saja. Jadinya saran Bapak Kesbangpol sama Bawaslu, pendidikan politik itu merupakan suatu hal yang linier, berjalan terus-menerus dan tidak hanya sekali saja begitu. Mungkin saran saya seperti itu, Mbak. Gitu ya. Ya, mungkin monggo Pak, ada yang mau ditanggapi dari Pak Aan atau Pak Heru dulu ini. Seperti itu. Saya dulu. Baik. Menarik emang Mbak. Kalau ngomong pemilih pemula, kalau saya bilang pemilih pemula itu punya sikap yang apa ya, acuh terhadap politik, iya. Tadi kan sudah dijelaskan Pak dosen bahwa sebenarnya pada dasarnya mereka adalah orang generasi-generasi yang aktif, tapi melihat fenomena yang ada saat ini memang pemilih pemula cenderung untuk lebih pasif dan acuh terhadap isu-isu yang hubungannya ada hubungannya dengan politik. Bagaimana kemudian kita memberikan apa ya, pendidikan politik atau pemahaman untuk tidak antipati dengan politik. Artinya kita tidak harus menjadi seorang politisi untuk mengerti bagaimana politik itu berjalan. Tapi dengan memahami politik kita bisa mengkritisi ya, kita bisa bersikap kritis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, tidak hanya di bidang politik saja itu. Sehingga bagaimana kita memberikan apa ya, pemahaman seperti itu kepada pemilih-pemilih pemula. Saya sebenarnya sangat bersyukur ketika di sekolah menengah atas kemarin sudah ada program kurikulum merdeka itu P5, itu saya lupa kepanjangannya apa, terkait dengan Pancasila. Salah satunya juga adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini di kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah. Dari situ sebenarnya calon-calon pemilih pemula ini sudah mulai belajar bagaimana proses-proses berdemokrasi, bagaimana
Misalkan pemilihan ketua OSIS, apakah tadi disampaikan di awal oleh Pak dosen juga proses musyawarah mufakat itu apakah sudah dijalankan. Kemudian proses-proses bagaimana pendelegasian di dalam sebuah organisasi mencapai tujuan tanpa harus kemudian kepentingan yang diutamakan, kepentingan pribadi. Karena proses-proses adik-adik kita pemilih pemula ini belajar itu memang dari proses-proses yang kalau kita lihat itu sepertinya ringan, tapi mereka akan belajar bagaimana cara berdemokrasi yang benar itu seperti apa. Nah, ketakutan kita adalah ketika yang menjadi mentor itu tidak menyampaikan ternyata proses demokrasi ini disalah arahkan atau dilakukan penyimpangan, sehingga tidak kemudian ketika pemilih pemula ini sudah pada masanya untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi, tindakan atau perilaku yang dilakukan itu bisa jadi kadang tidak acuh dengan fenomena politik yang terjadi, kemudian cenderung apa sih istilahnya, nerimo. Ya, cenderung nerimo, tidak kemudian sikap kritisnya itu keluar ketika misalkan melihat ada aktor-aktor politik yang hanya tadi Pak dosen, hanya muncul menjelang pemilu atau partai-partai politik yang hanya ada gaungnya menjelang pelaksanaan pemilihan. Nah, itu saya pikir kita kembali lagi terkait dengan ideologi. Saya monggo nanti kalau misalkan ini diluruskan Pak Kaban. Setahu saya ideologi yang diakui di Indonesia adalah Pancasila, karena ini sedikit pengalaman saya dulu ketika aktif di organisasi pada saat kuliah itu mendaftarkan ke Kesbangpol Pak Kaban, tapi tidak menggunakan ideologi Pancasila, langsung ditolak. Nah, karena kita sudah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa ideologi yang semua baik organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat, partai politik, lembaga-lembaga politik lainnya, dan semua lembaga yang ada di negara Indonesia itu menggunakan ideologi Pancasila. Tapi pada prakteknya, ketika kita misalkan bicara lembaga-lembaga politik, itu proses-proses yang tadi disampaikan misalkan hanya muncul pada saat menjelang pemilu, hanya ada gaungnya pada saat menjelang pemilu. Artinya proses-proses pembelajaran atau pemahaman ideologi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga politik itu mungkin masih belum maksimal. Kita dari Kesbangpol, dari akademisi, dari perguruan tinggi mencoba, atau dari sekolah-sekolah mencoba secara maksimal untuk bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila. Tapi ketika dalam praksisnya nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian tergerus, itu juga yang kadang menjadikan bagaimana pemikiran generasi-generasi yang ada sekarang itu lebih pada bersikap antipati terhadap politik dan demokrasi. Nah, bagaimana kita kemudian melakukan pemahaman tersebut, memberikan pemahaman. Kalau dari kita, dari Bawaslu, kami sudah memang ada program hampir sama dengan dari Kesbangpol terkait dengan program pendidikan politik. Kita juga melakukan ada kegiatan-kegiatan Ghost to School, itu juga kita memberikan pendidikan mungkin secara ringan kepada siswa, kemudian ke Ghost to Kampus juga kepada mahasiswa, bagaimana kita berkolaborasi dengan mahasiswa terkait dengan politik itu seperti apa, bagaimana berpolitik yang benar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Itu mungkin yang sudah upaya yang sudah kita usahakan, meskipun mungkin tetap harus dimaksimalkan lebih jauh lagi. Betul, Pak.
Ini mungkin dari Pak An. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilih pemula, ini coba kita angkat kembali dulu terkait dengan pemilu dan pemilihan. Karena yang namanya pemilu dan pemilihan ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin di tingkat pusat dan juga memilih wakil-wakil rakyat. Dan berkacamata di pemilu 2024 ini, maka pemilih pemula ini memang menjadi mayoritas pemilih di kegiatan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah di 2024 kemarin. Nah, terkait dengan pemilih pemula ini, kalau kita berbicara tentang siapa sih yang bisa menjadi pemilih, itu tentunya adalah setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Itu bisa menjadi pemilih dalam kegiatan pemilu dan pemilihan. Kemudian tentunya pemilih pemula ini harus diberikan pendampingan dan edukasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Karena sebenarnya masyarakat Indonesia sudah tahu yang namanya pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian memilih DPR, RI, DPD, kemudian ada DPD provinsi dan DPD kabupaten kota, termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Setiap kegiatan rutin 5 tahunan. Karena dalam waktu 5 tahun itu akan menjadi regenerasi kembali untuk pergantian kekuasaan atau pergantian kepemimpinan. Sehingga ini perlu ditanamkan dulu di masyarakat, utamanya di generasi pemilih pemula, bahwa 5 tahun sekali pasti akan ada pemilu yang untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa, wakil-wakil rakyat maupun pemimpin di tingkat daerah. Terus kemudian yang namanya pemilih pemula ini hampir rata-rata yang disampaikan oleh Pak dosen tadi dan juga Pak Basul ini menjadi masuk kategori Gen Z, di mana memang orangnya aktif, tetapi memang agak acuh karena mungkin sering mengkonsumsi berita-berita yang mungkin ada yang baik dan ada yang tidak baik, sehingga terkadang itu acuh dengan kondisi keadaan lingkungan sekitar. Padahal yang namanya pemilu atau pemilihan kepala daerah ini sangat penting, karena setiap suara ini menentukan nasib bangsa dan juga nasib daerah. Sehingga kami juga berharap di generasi pemilih pemula ini tentunya juga memahami proses penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Termasuk mereka juga harus bisa menjadi pemilih yang cerdas. Jangan pemilih asal-asalan atau hanya ikut-ikutan, tetapi harus pemilih cerdas. Bagaimana itu? Untuk bisa menumbuhkan dia sebagai pemilih yang cerdas, maka pemilih pemula ini harus bisa melihat sosok para calon atau kandidat yang akan dikontestasikan dalam pemilu maupun di pemilihan kepala daerah. Yang pertama itu sosoknya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang dari para calon itu. Bagaimana latar belakangnya selama ini? Apakah memang baik di masyarakat, tidak pernah memiliki permasalahan atau yang lainnya? Ini menjadi salah satu bagian penting untuk mengetahui calon-calon kontestan tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya pemilih pemula ini juga harus melihat program visi misi yang akan dijalankan nanti setelah mereka jadi. Selama 5 tahun itu nanti apa? Visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan. Apakah benar-benar bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, atau mungkin bisa memberikan apa yang menjadi aspirasi yang selama ini mungkin belum didapat oleh masyarakat, dengan menaruh harapan nanti yang dipilih nanti akan bisa merealisasikan harapan mereka. Dan itu tentunya memang kita harus berkolaborasi, tidak bisa yang namanya penyelenggara pemilu itu jalan sendiri atau pemerintah jalan sendiri. Tentunya kita kolaborasi pentahelik yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, kita libatkan dari aktor-aktor yang mendukung suksesnya pemilu, mulai dari penyelenggara pemilu, kemudian pemerintah itu sendiri, kemudian dari partai politik, kemudian juga melibatkan perguruan tinggi, akademisi maupun juga media serta masyarakat. Itu yang terpenting, sehingga nanti harapannya memang ke depan menyongsong pemilu di 2029 nanti seluruh pemilih termasuk pemilih pemula yang nanti akan menjadi bagian dari pemilih ini benar-benar sudah siap untuk bisa mendukung suksesnya pemilu di 2029. Ya,
cara untuk mengatasi bagaimana sih generasi muda atau pemilih pemula ini untuk bisa mengimplementasikan Pancasila itu sebenarnya dari 3 narasumber ini jawabannya itu hampir sama, yaitu pendidikan politik gitu ya Pak. Dan ketiga narasumber ini sebenarnya kalau misalkan dilihat itu bisa kita kolaborasikan gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau pemilih pemula itu harus diberikan pendidikan politik sejak dini, dan itu tidak hanya saat 5 tahunan saja saat akan pemilu itu berlangsung, tapi sebelum pemilu berlangsung itu memang sudah harus ada pendidikan politik gitu ya Pak. Ya, jadi kalau sekarang kan pemilu sudah selesai, pemilihan juga selesai. Nah, untuk sampai dengan 5 tahunan ke depan itu kan kita masih ada jeda beberapa tahun. Nah, kalau diistilahkan ini adalah masa-masa non tahapan. Kalau pada saat masa kampanye, saya yakin berita-berita terkait dengan politik itu pasti akan banyak bermunculan. Apakah berita baik ataupun berita buruk itu akan selalu bermunculan. Akun-akun yang anonim atau enggak jelas itu juga banyak ini aktif. Nah, di masa non tahapan inilah sebenarnya kesempatan kita bagaimana kemudian kita kalau kita melihat generasi yang sekarang itu kan lebih kepada view oriented gitu. Jadi melihat sesuatu itu kalau ini dari misalkan dari tampilan dalam bentuk gambar atau video itu jarang yang kemudian dengan niatan tertentu membaca sesuatu, misalkan membaca buku atau apa itu. Lebih senang melihat misalkan di media sosial ada foto atau gambar yang bergerak, ya video pendek itu lebih mengena. Lebih menarik gitu ya. Itu sebenarnya di masa-masa seperti ini, di masa bukan masa-masa tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, kita bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi mungkin tidak terlalu masuk kepada yang sifatnya berat-berat. Misalkan pemilihan presiden itu prosesnya seperti apa enggak mungkin, tapi lebih kepada sosialisasi dan pendidikan politik yang ringan-ringan. Misalkan kenapa harus ada seorang pemimpin, misalkan gitu. Isu-isunya pun ringan-ringan. Ya, ringan-ringan seperti itu. Jadi selama masa non tahapan inilah sebenarnya peluang kita, termasuk kalau misalkan bisa menggandeng, kalau yang ada di sini saya yakin sudah bisa jalan bareng dari pemerintah daerah, dari perguruan tinggi maupun dari Bawaslu, sudah ada MOU untuk melakukan kerjasama terkait dengan sosialisasi dan pendidikan politik. Saya harapannya ke depannya kan ada bahwa pihak-pihak lain yang ada di masyarakat juga bisa ikut melakukan hal-hal tersebut gitu. Itu harapan kami seperti itu. Ya, bagaimana caranya kita itu bisa memberikan kesadaran politik terhadap pemilih pemula itu sendiri ya Pak. Kemudian terkait dengan pengawasan pemilu, apakah itu hanya dilakukan oleh Bawaslu? Mungkin sahabat Bawaslu mungkin bisa. Jadi gini, tadi sempat Pak Aan menyampaikan terkait dengan partisipasi pemilih. Di pemilihan kemarin sepertinya partisipasinya cukup lumayan tinggi ya Pak Aan. Nah, bentuk partisipasi itu kan tidak hanya melulu pemilih datang kemudian ikut mencoblos, itu tidak. Untuk partisipasinya kan bisa juga berupa ikut mengawasi. Jadi ada pengawasan partisipatif dari masyarakat. Salah satunya misalkan masyarakat ketika sudah diberikan pemahaman terkait dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada saat pemilihan, misalkan gitu. Misalkan praktik politik uang itu tidak boleh dilakukan atau dilarang, ada sanksi hukumnya, ada pidana penjara, ada sanksi, ada pidana denda terkait dengan praktik politik uang. Nah, ketika masyarakat, utamanya pemilih pemula, sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan bahaya atau larangan praktik politik uang, tentunya
pemilih pemula juga akan bersikap kritis bagaimana ketika di masyarakat menemukan hal tersebut, ada praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon atau tim kampanye. Nah, bentuk-bentuk partisipasi dari pemilih ini atau masyarakat ya salah satunya adalah ikut pertama melaporkan atau lebih di awalnya mungkin apa ya namanya, supaya tidak terjadi dulu itu, preventif, mencegah supaya tidak terjadi. Kemudian kalau misalkan memang sudah terjadi, bisa melaporkan ke Bawaslu. Itu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilu ataupun pemilihan. Saya kira itu yang paling kita tunggu, apa ya, partisipasi dari masyarakat, terutama pemilih pemula, karena memang kesadaran politik ini kalau misalkan kita mau mutus satu generasi kan nggak mungkin. Menghilangkan satu generasi supaya generasi berikutnya itu tidak terkontaminasi dengan apa ya, pemikiran-pemikiran politik yang kalau kita bilang jelek atau buruk kan agak susah juga. Tapi bagaimana pemilih pemula ini kemudian juga punya kesadaran untuk ikut punya sikap kritis, ikut membangun demokrasi dengan baik. Baik, berarti sebenarnya bisa menjadi pengawas partisipatif pengawas partisipatif langsung. Jika mereka mengetahui ada dugaan pelanggaran, kalau mereka mungkin tidak bisa mencegah, bisa langsung melaporkan kepada pengawas. Ya, kemudian ini Pak, ya kita ketahui kita kan sudah melaksanakan pemilu perhelatan pesta rakyat ya, perhelatan rakyat ini terbesar mungkin ya, nggak tahu sedunia mungkin ya Pak. Dengan karena berbarengan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dari pusat sampai daerah sampai dengan DPD dalam satu waktu itu ya Pak. Mungkin kalau di negara-negara lain mungkin nggak ada Pak, mungkin hanya ada di Indonesia. Nah, terkait dengan pemilu 2024 kemarin ini, bagaimana pandangan dari narasumber kita sendiri? Jika dilihat dari segi nilai-nilai Pancasila, apakah sudah diterapkan atau belum, ataukah ada kemunduran terkait dengan penerapan nilai Pancasila itu sendiri pada pemilu 2024 kemarin? Mungkin dari siapa? Saya dulu ya. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat hasil penyelenggaraan pemilu 2024, ini menjadi salah satu kegiatan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yaitu melalui kegiatan pemilihan serentak, pemilu serentak. Karena memang penyelenggaraannya bareng dalam satu waktu atau dalam satu tahun di 2024. Sehingga beberapa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ini memang sudah digodok sedemikian rupa agar nanti kegiatan pemilihan serentak ini bisa berlangsung di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelenggaraannya, apakah sudah masuk menjadi nilai implementasi Pancasila? Kalau menurut kami memang di dalam proses-proses tahapan ini sebenarnya semuanya dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Karena mulai dari tahap pendaftaran, kemudian seleksi berkas administrasi, sampai dengan penetapan bakal calon menjadi calon, termasuk juga di dalam tahapan kampanye dan di hari H penyelenggaraan pemilu, ini memang mengutamakan terkait dengan yang pertama di nilai ketuhanan. Jadi di sila pertama ini bermakna di nilai-nilai ketuhanan. Ini memang harapannya adalah menjaga kerukunan dan toleransi. Walaupun nanti di masing-masing calon ada mungkin yang berbeda agama, calonnya itu tetap semuanya harus saling menjaga kerukunan. Kemudian yang kedua, nilai sila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Jadi di dalam proses pemilihan umum maupun pilkada kemarin, itu kesetaraan tidak menjadi perbedaan. Artinya apa? Yang namanya pencalonan ini kan ada yang dari kaum laki-laki, ada juga dari kaum perempuan. Dan itu tidak menjadi hal yang bermasalah di masyarakat. Tentunya karena mereka memiliki hak yang sama untuk bisa dipilih.
Kemudian juga pemilu ini menjadi sarana persatuan yang masuk di nilai sila ketiga itu, persatuan. Karena dengan pemilu ini memberikan ruang kepada masyarakat, kepada pemilih untuk bersatu memilih apa yang akan dipilih oleh masyarakat tersebut, tentunya sesuai dengan kehendak dan nuraninya masing-masing. Tidak ada paksaan atau tidak ada himbauan atau hal-hal lain yang dari pengaruh orang lain. Kemudian masuk di sila keempat yang bermakna demokrasi ini menjadi bagian demokrasi pemilu itu. Karena memang masyarakat langsung bisa memilih pemimpin yang diinginkan, wakil rakyat yang diinginkan, sehingga ini menjadi sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat tersebut. Kemudian masuk di nilai sila kelima yaitu keadilan. Ya memang ini menjadi salah satu keadilan bagi masyarakat maupun para calon. Mereka bisa ikut berkontestasi menjadi calon dan juga masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memilih. Karena memang salah satu kewajiban dari warga negara Indonesia adalah memilih pada saat pemilu. Jadi tidak boleh golput. Karena kalau golput itu pastinya akan merugikan bangsa, merugikan daerah. Karena satu suara itu sangat bermakna bagi nasib perjalanan negara maupun daerah selama 5 tahun ke depan. Mungkin itu Pak dari kami. Mungkin dari Pak dosen monggo. Pak dosen. Iya. Kalau melihat ini evaluasi Mbak ya. Evaluasi ya. Gitu ya. Kalau ya tentunya kita bicara kedaulatan rakyat, bahwa proses-proses pemilu maupun pemilihan kemarin kan memang merupakan proses bagaimana kedaulatan rakyat itu bisa dicapai dengan memilih pemimpin. Kemudian bicara terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, bahwa proses-proses yang dilakukan kemarin sudah sesuai dengan hukum yang ada, baik dari sisi perundang-undangan ataupun dari sisi peraturan hukum lainnya yang mengatur terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Kalau kita bicara bahwa pemilu sukses dilaksanakan, ya meskipun mungkin ada beberapa catatan-catatan. Catatannya mungkin terkait dengan bahwa pelanggaran-pelanggaran memang masih ada. Di pemilu kita sempat menangani terkait dengan pelanggaran politik uang. Di pemilihan juga ada banyak laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran politik uang dan ada beberapa kasus-kasus lainnya juga. Meskipun secara umum tidak mempengaruhi hasil, tapi setidaknya ini menjadi catatan bagi kita bahwa ada kebutuhan bagi kita untuk melakukan perbaikan di regulasi. Ketika kita bicara apakah nilai-nilai Pancasila sudah dijalankan dalam pelaksanaan pengawasan di pemilu dan pemilihan, iya. Tapi ada hal-hal yang kemudian tidak bisa kita jangkau ketika regulasi tidak bisa mencapai misal ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tapi kemudian kita tidak bisa melakukan penanganan-penanganan. Itu tentunya jadi catatan-catatan juga bagaimana proses-proses demokratisasi ini jangan sampai kemudian diciderai ketika kita berpendapat bahwa penyelenggaraan sukses, tapi masih disertai dengan catatan-catatan tersendiri. Saya pikir itu karena mau tidak mau, kalau misalkan proses demokratisasinya mengalami kemunduran, jadi kalau kita berkaca dari beberapa Pancasila ini sendiri kan ada banyak dijadikan versi, mulai dari awal ada demokrasi terpimpin, kemudian ada demokrasi parlementer, ada di Orde Baru, kemudian di era reformasi. Syukur alhamdulillah memang di era reformasi kita seakan peran demokrasinya semakin terbuka, artinya masyarakat semakin ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bagaimana partai politik yang tadinya hanya 3, kemudian sekarang menjadi
banyak partai yang ikut terlibat, sehingga dari satu sisi itu adalah sebuah kemajuan, tapi jangan sampai kemudian kemajuan itu hanya dijadikan alat-alat elit untuk mencapai tujuan politik semata. Yang menjadi tujuan dalam Pancasila kan adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semoga proses demokratisasi yang ada saat ini ke depannya memang untuk memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi tinggal Pak Rofi. Baik, sebenarnya sudah terjawab semua ya Mbak dari Bapak Kepala Kesbangpol sama Mas Heru dari Bawaslu. Tapi saya ingin mencoba mengkritisi dulu ya, baik dari sisi positifnya maupun negatifnya ketika ditanya apakah pemilu tahun 2024 kemarin sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat berat ya. Ketika membuat judul pun bisa menjadi lebih dari 10 judul paper gitu. Ketika mendapat pertanyaan itu, tapi nggak apa-apa. Saya ingin menjawabnya dari sisi yang positif dulu ya. Ketika dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, benar tadi diceritakan bahwa tidak hanya pemeluk agama, bahkan penghayat kepercayaan kan juga mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti pemilu. Bahkan Ketua KPU Kabupaten Pati itu penghayat kepercayaan gitu. Jadi itu merupakan nilai-nilai positif yang harus kita gaungkan gitu. Dan ketika pemilu kemarin saya riset di masyarakat sedulur sikap tanah kelahirannya di Blora sana, mereka itu juga menolak politik uang ternyata. Gitu. Berarti kan mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa begitu. Kemudian yang kedua dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya juga ada sisi-sisi humanisme yang dipertontonkan oleh penyelenggara pemilu khususnya di daerah-daerah terluar gitu ketika mereka menggotong kotak suara di daerah banjir, di daerah laut, kemudian di kepulauan-kepulauan terluar, itu merupakan sisi-sisi humanisme kemanusiaan adil dan beradab yang kita pertontonkan kepada publik begitu. Kemudian ketiga persatuan Indonesia, di mana seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahkan yang di luar negeri pun mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Kemudian kemusyawaratan dan keadilan sosial menurut saya juga sudah terjawab tadi ya, bagaimana kita seluruh masyarakat Indonesia menjamin pemilu yang luber, jurdil gitu. Itu nilai-nilai keadilan sudah dipertontonkan begitu. Itu untuk sisi positifnya begitu ya. Nah, sekarang untuk sisi negatifnya menurut saya Pancasila itu belum sepenuhnya seperti yang Mas Heru katakan, masih ada catatan-catatan begitu untuk perbaikan pemilu berikutnya. Mungkin yang pertama itu dari sisi ketuhanan yang Maha Esa ya, di mana di situ kan money politiknya pun sekarang itu kan semakin banyak variasinya, tidak hanya bagi-bagi uang, bahkan bagi-bagi alat diajak ziarah bareng dan sebagainya, itu merupakan ya bagi-bagi voucher, bagi-bagi tiket liburan dan sebagainya. Itu variasi politik uangnya itu semakin hari semakin kesini semakin ya dalam tanda kutip semakin mengerikan gitu ya Mbak. Kemudian yang kedua itu terkait politik dinasti. Ternyata politik dinasti di Indonesia itu semakin lama itu semakin menggurita begitu. Ketika saya belajar tentang politik lokal di Indonesia, pemilu kemarin itu memang berjalan demokratis, tapi politik dinasti di mana orang-orang kuat lokal itu semakin kesini semakin muncul di mana-mana begitu. Nah, kemudian berikutnya itu ada terkait sila kelima ya, keadilan sosial. Memang perempuan itu kan menjadi hal yang isu-isu yang terus digaungkan ya, keterlibatan perempuan 30%, kemudian politik afirmasi dan berikutnya. Tapi ternyata perempuan-perempuan yang terpilih khususnya di DPR RI itu memiliki jaringan yang kuat atau dinasti yang kuat dengan orang-orang yang penyokongnya begitu, dan itu menjadi titik kritis kita semua ya, ketika kita memberikan kesempatan 30% perempuan, ternyata perempuan yang terpilih itu yang masih memiliki ikatan gitu. Iya benar. Kemudian berikutnya terkait itu Mbak, terkait ini isu-isu politik identitas. Nah, politik identitas itu ternyata politik identitas, politik agama, kemudian ada yang mendadak berkerudung padahal itu non muslim mungkin dan sebagainya, itu ternyata semakin kesini juga semakin kurang bisa diterima begitu ya, dalam artian itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya itu saja sih Mbak, terima kasih. Baik Bapak, sebenarnya penerapan
nilai Pancasila di pemilu 2024 kemarin itu memang sudah tepat, tapi memang ada beberapa catatan ya kalau dari tadi dari sisi pengawas pemilu itu sendiri terkait dengan regulasi, terbenturnya regulasi mulai dari banyaknya penanganan pelanggaran, terus ada apa tadi Pak, politik ya, politik, ujaran kebencian, kemudian ada politik dinasti dan politik identitas itu ya. Nah, mungkin dari permasalahan-permasalahan tersebut, adakah Pak strategi untuk apa ya namanya menghadapi permasalahan itu di lapangan? Mungkin seperti apa? Mungkin dari Pak. Saya dulu Mbak. Baik, terima kasih ya. Kalau bicara strategi, kita kan tidak bisa mengandalkan dari penyelenggara pemilu saja ya. Dalam artian kita harus membangun kesadaran kolektif lagi dengan peserta pemilu, khususnya dengan partai politik gitu. Jadi partai politik itu harus memiliki ya, misalnya pelembagaannya, dari sisi pelembagaannya, dari sisi komunikasi politiknya, fungsi-fungsi partai politik itu harus benar-benar berjalan, mulai dari fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan sebagainya. Itu harus benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, khususnya sebagaimana ideologi Pancasila begitu. Jadi kalau kita hanya menuntut mungkin ya Bawaslu untuk begini kan, tapi kan kapasitasnya juga terbatas ya begitu. Misalnya menuntut ke Kesbangpol begini, tapi kan objek utama, sasaran utama pendidikan politik itu kan sebenarnya partai politik ya. Jadi partai politiknya itu harus benar-benar melembaga dengan kuat, membumikan nilai-nilai Pancasila, memberikan contoh kepada masyarakat, serta mengeksekusi semua fungsi-fungsi dari partai politik itu sendiri. Sehingga dari itu, jadi mereka itu dalam artian tadi saya katakan tidak hanya hadir saat menjelang pemilu, tapi membangun tautan elektoral selama 5 tahun ketika mereka terpilih, melalui proses reses, melalui proses dan sebagainya. Itu kan media bagaimana mereka mendekat dengan rakyat, mendidik rakyat, memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mungkin seperti itu jawaban saya. Silakan Pak. Ya, monggo. Jadi ya kalau dari saya sih kembali ke awal tadi, pembumian nilai-nilai secara fundamental dan nilai praktisnya. Artinya kita tidak bisa apa ya menginginkan kemudian proses pemilu harus sesuai dengan hasil, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tapi dari sisi instrumentalnya tidak ada dukungan yang memadai. Misalkan dari produk-produk hukumnya tidak ada produk hukum yang memperkuat bagaimana, kalau bicara dari proses pengawasan, bagaimana proses pengawasan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu kenapa kalau saya lebih penekanan pada nilai-nilai fundamental dan nilai praktisnya. Nilai praktisnya dalam bentuk misalkan bagaimana di masyarakat bisa tercipta, misalkan bicara masalah sila pertama ya toleransi antara sesama pemilih atau sesama calon yang berkompetisi, sehingga tidak memecah belah masyarakat yang menjadi pemilih. Itu salah satu contohnya. Mungkin kalau dari sisi pelembagaan memang tadi sudah sangat bagus sekali yang disampaikan Pak dosen. Di awal tadi juga saya sempat menyampaikan bahwa lembaga-lembaga politik ini kan sebenarnya punya peranan penting dalam bagaimana menjaga apa ya namanya, menjaga ya demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Kalau dari proses-proses atau fungsi-fungsi yang dimiliki oleh lembaga politik seperti partai politik tidak berjalan dengan baik, saya yakin juga setinggi apapun tingkat partisipasi masyarakat ya hanya sekedar ya sekedar angka bahwa mereka datang nyoblos kemudian pulang, tapi tidak memikirkan bahwa suara yang diberikan itu ke depan itu akan mempunyai ya ada efek ke depannya, entah efeknya bisa lebih menjadikan bangsa lebih maju atau justru lebih terpuruk. Nah, itu kadang tidak dipikirkan, sehingga memang
penguatan fungsi kelembagaan dari lembaga-lembaga politik yang ada ini memang juga perlu dan sangat perlu dilakukan. Dan saya yakin dari Kesbangpol sudah semaksimal mungkin untuk berusaha melakukan bagaimana pelembagaan politik dilakukan di khususnya Kabupaten Kudus, meskipun mungkin pada prakteknya ya tadi seperti tadi kembali lagi kita lihat misalkan ini saya nggak tahu sudah ada survei atau belum dari wakil rakyat yang dicalonkan oleh partai politik aja kan mungkin ada sebagian besar yang tidak melalui proses proses kandidasi yang benar, mulai dari ibaratnya menjadi kader, kemudian melalui proses-proses pendidikan politik, kaderisasinya berjalan, itu kan tidak, saya yakin tidak semua partai politik melaksanakan itu, sehingga memang penting untuk dilakukan proses-proses pelembagaan politik yang dilakukan. Tuh, seperti intinya ya tetap ada pendidikan politik sebelum masa pemilu aja gitu ya, Pak. Mungkin dari Pak Aan sendiri. Kalau jawaban saya sederhana aja, Mbak. Jadi yang terpenting kolaborasi ini. Kolaborasi dan koordinasi. Jadi aktor-aktor sukses dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini harus benar-benar bisa berkolaborasi dan berkoordinasi yang baik. Artinya mulai dari penyelenggara pemilu, kemudian pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian aparat keamanan, partai politik, kemudian juga akademisi, perguruan tinggi, media, ormas, dan masyarakat tentunya harus berkolaborasi untuk suksesnya pemilu. Dan tentunya harapan kita semua adalah pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Maka yang perlu diingat dan harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia ini adalah terkait dengan Pancasila, yaitu tidak hanya menghafal saja. Karena rata-rata itu masyarakat kita diminta mengatakan melafalkan Pancasila, mereka hafal, tetapi juga masih ada juga yang tidak hafal juga ada. Walaupun mereka hafal, tetapi mereka belum sepenuhnya menghayati apa sih makna dikandung dari nilai-nilai Pancasila itu, mulai dari sila pertama sampai sila 5 itu belum sepenuhnya dihayati. Harapan kita juga harus dihayati nilai-nilai itu. Kemudian setelah dihayati ya jangan hanya dihayati, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting agar nanti Indonesia tentunya akan semakin maju, jaya, dan juga semakin kokoh dan kuat. Ya, betul. Berarti dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila jangan dihafal, tapi memang harus dihayati dan diterapkan ya, mungkin ya Pak, di kehidupan sehari-harinya itu ya. Kemudian ini mungkin agak pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya itu hanya mungkin saran dan masukan dari narasumber kita. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam pengawasan pemilu mendatang? Kan kita ada pemilu lagi 5 tahun kemudian ya. 5 tahun kemudian itu, agar kendala-kendala atau permasalahan di pemilu di 2024 ini tidak terjadi lagi di pemilu mendatang. Mungkin dari ada saran masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Monggo. Jadi siapa dulu, Pak? Saya dulu, Mbak. Siap. Terima kasih ya Mbak pertanyaannya. Saran saya kan pemilu ini kan terkait proses dan produk gitu ya, di mana prosesnya itu harus berjalan ideal sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Kemudian produknya kan juga harus sesuai dengan harapan masyarakat serta nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi seperti itu. Nah, saran saya untuk proses pemilu ke depan, kita semua harus berpikir bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita tidak ditakdirkan untuk mencari politisi-politisi saja, tapi kita mencari sosok negarawan gitu. Karena kalau mencari politisi sekarang sudah banyak banget yang menjelma menjadi politisi, dari selebritis menjadi politisi, tukang cukur menjadi politisi, banyak banget. Tapi untuk menjadi sosok satu negarawan itu susah sekali. Itu yang perlu ditanamkan kepada semua masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara pemilu gitu, untuk prosesnya begitu. Sehingga dari proses itu kemudian harapan saya ketika mulai dari rekrutmen, penyelenggara pemilu, kemudian proses pemilu sampai
produk pemilu itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Mungkin itu saja Mbak jawaban Berarti saya. tetap harus ada proses ya Mbak, Iya, tidak benar. dilakukan secara instan langsung. Benar. Ibaratnya dari bawah langsung naik ke atas ya. Iya, harus ada Iya. proses-proses yang dilewati. Betul, mungkin monggo dari yang lain, Pak Heru atau Pak Aan. Monggo. Ya, dari kami Iya. terkait dengan agar nanti ke depan pemilu bisa lebih sukses. Tentunya yang pertama kita semua harus bisa melihat dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan di pemilu 2024 kemarin. Yang mana proses evaluasi ini nanti akan menjadikan sebuah saran dan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka untuk mungkin menyempurnakan produk regulasinya. Kira-kira di pemilu 2029 nanti itu regulasinya perlu diubah menyesuaikan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 atau tidak. Nanti tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah pusat, karena ada wacana bahwa khusus untuk pemilihan kepala daerah katanya mau dirubah sistem pemilihannya. Tetapi ini berwacana dan tentunya nanti kita melihat perkembangan pemilik kebijakan di tingkat pusat. Terus kemudian yang kedua ya memang yang paling terpenting adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat selaku pemilih. Ini yang sangat penting karena kunci sukses pemilu itu ada di masyarakat, di mana kedaulatan rakyat itu menjadi kedaulatan yang tertinggi dalam proses pemilihan umum. Sehingga kita berharap semua elemen masyarakat semuanya harus bertindak bersama-sama untuk bisa memberikan hal-hal yang positif terkait dengan tujuan pemilu, harapan pemilu, dan yang lainnya. Mungkin itu, Mbak. Iya, intinya untuk tetap menyempurnakan regulasi. Kan kita tidak tahu ya Pak, 5 tahun yang ke depan itu akan seperti apa gitu ya. Tapi tetap juga harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Pak. Nah itu kesadaran itu kan harus tetap dijaga, itu bagaimana kan nanti dari masyarakatnya sendiri ya kan. Ya, kemudian dari Pak Heru. Hampir sama-sama Hampir persis sama, banget semuanya sama hampir ini. sama intinya. Ya Ya, siap. tentunya harus ada perbaikan regulasi ke depannya, karena undang-undang pemilu sendiri kan disahkan itu tahun 2017, sementara kita sudah melaksanakan 2 kali pemilu. Di pemilu 2019 sendiri itu kita ada satu kejadian yang anggota KPPS banyak yang meninggal itu kan. Nah, itu kan kemudian dilakukan evaluasi untuk dilakukan penyempurnaan terkait dengan regulasi, dan saya juga sepakat dengan Pak Aan bahwa di pemilu berikutnya memang harus ada penyempurnaan di regulasi, baik dari sisi penyelenggaraan teknisnya baik ataupun dari sisi pengawasannya. Kemudian yang kedua juga sama, bahwa partisipasi masyarakat yang tidak hanya datang memilih terus pulang itu harus lebih kita tingkatkan pada kesadaran dan sikap kritis terhadap bagaimana proses politik dan proses demokrasi itu berlangsung atau proses demokrasi itu berjalan, sehingga ketika kita bicara bagaimana memilih pemimpin, bukan orang-orang yang hanya sekedar naik ke atas untuk kemudian menjadi wakil rakyat atau tapi lebih pada bagaimana kita melihat sosok pemimpin. Kalau tadi Pak dosen ngomongnya itu negarawan, kalau saya ngomongnya pemimpin, karena pemimpin ini adalah orang yang bisa memimpin masyarakat, orang yang bisa memimpin rakyat, sehingga bagaimana partisipasi masyarakat atau pemilih ini bisa melihat jalannya proses demokratisasi ini dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang bisa memimpin rakyatnya secara jujur dan amanah. Itu intinya tetap dengan adanya partisipasi masyarakat itu sendiri ya Pak, untuk melihat langsung bagaimana pemimpin yang akan mereka pilih itu ya Pak. Ya, dengan meningkatkan kesadaran dan sikap kritis. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini. Ada Pak Aan,
Pak Rofi dan Pak Heru. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang sudah menyaksikan podcast Ngobrol bareng Bawaslu Kabupaten Kudus. Saya Ulung Martasari undur diri. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ikuti terus sosial media dan laman Bawaslu Kabupaten Kudus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.